Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, kita bersua kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 11 TKRO 1 sampai 11. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian simak video yang saya tampilkan sekarang ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian menyaksikannya tidak terpotong-potong sehingga kalian bisa memahami informasi materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut dan lebih lengkap, kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya, karena kita belum bisa bertatap muka langsung untuk kegiatan belajarnya. Jadi kalian belajar di rumah harus selalu tetap semangat untuk belajar, dan tentunya juga harus semangat menjaga kesehatan, karena kita memang belum dalam keadaan yang memungkinkan dan membaik. Situasinya itu masih seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian bepergian kemanapun untuk selalu waspada dan selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker dan sering-seringnya untuk mencuci tangan. Baiklah siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 11 TKRO, ini merupakan pertemuan kita yang ke-9. Jadi kita sudah cukup lama untuk bertatap muka secara online-nya, walaupun belum saling bertemu satu sama lain, tetapi dengan informasi materi lisan saya ini yang baru sampai ke kalian, paling tidak kalian sudah paham dan sudah hafal dengan siapa kalian itu belajar. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dengan materi apa ya? Masih ingat? Semoga kalian masih dan selalu untuk mengingat materi yang sebelumnya. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah teks ceramah. Jadi materi ini saya yang menyampaikan sendiri dan kalian masih bersama-sama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yulihastuti. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini, yaitu 4.5. Dengan di situ kalimatnya tertulis menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. KD inilah yang nanti akan kita ulas lebih lengkapnya.
Adapun peta konsep teks ceramah untuk pagi hari ini yaitu yang berkaitan dengan KD 4.5 tadi, yang tertulis menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ada 4 submateri yang akan kita bahas bersama, meliputi 1. Ada topik teks ceramah, kemudian yang kedua tujuan teks ceramah, yang ketiga kerangka teks ceramah, sedangkan yang keempat pengembangan kerangka teks ceramah. Keempat informasi ini nanti akan saya bahas satu persatunya. Jadi kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya supaya kalian bisa memahami informasi secara utuh menyeluruh dari awal sampai akhir. Silahkan kalian simak informasinya dalam tayangan video dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong. Berikutnya saya jelaskan materinya satu persatu. Tadi di dalam peta konsep yang pertama tentang topik teks ceramah. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Terkadang topik ceramah juga dapat diperoleh dengan tidak sengaja. Misalnya, saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Namun, topik tersebut harus tetap ditentukan dan diolah melalui langkah selanjutnya. Tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Ini berkaitan dengan topik ceramah. Topik teks ceramah, maaf di situ tulisannya tes ya. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik berisi sesuatu yang menarik perhatian umum, yang layak dibicarakan. Jadi topik itu ya sama saja mudahnya adalah pokok pembicaraan dalam sebuah kegiatan. Karena kita membahas seputar teks ceramah, jadi pokok pembicaraan dalam teks ceramah. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah itu antara lain ada beberapa. Saya tampilkan terlebih dahulu 5. Yang pertama, topik yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian yang kedua itu ada keahlian. Kemudian yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat itu topik yang berkaitan dengan hobi. Sedangkan yang kelima berkaitan dengan topik pelajaran. Ini baru 5 topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah. Masih ada lagi. Yang keenam, bisa saja topik itu berupa peristiwa aktual. Bisa juga yang ketujuh, isu budaya. Dan yang kedelapan, berkaitan dengan topiknya adalah permasalahan sosial. Ini ya. Masih saya tambahkan lagi, yang kesembilan berkaitan dengan topik masalah pendidikan budi pekerti. Yang ke-10, permasalahan remaja. Jadi
ini bisa kalian jadikan untuk penyusunan teks ceramah. Paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ada tujuan teks ceramah. Apa sih tujuan teks ceramah itu? Kita bahas terlebih dahulu makna dari kata tujuan. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju atau hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Kemudian ada lagi, apakah untuk berbagi ilmu atau mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu? Nah, itu adalah berupa gambaran awal tentang kata tujuan. Yang selanjutnya, penyampaian sebuah ceramah ini memiliki tujuan. Adapun tujuan dari ceramah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan umum. Sedangkan yang kedua ada tujuan khusus. Jadi intinya di sini tujuan ceramah ada dua, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, akan saya bahas satu persatunya. Jadi silahkan kembali lagi kalian simak informasi pembahasan dari saya. Yang pertama terlebih dahulu akan saya bahas tentang tujuan umum. Tujuan umum di sini itu meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, kemudian ada ceramah rekreatif atau hiburan, ceramah argumentatif, dan ceramah deskriptif. Ini adalah bagian dari tujuan umum. Pada bagian tujuan umum ini memiliki perbedaan di antara masing-masing tujuan. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ceramah informatif atau instruktif. Maksudnya adalah untuk memberikan informasi. Ya, istilah informatif itu ya arti lainnya adalah berkaitan dengan informasi. Jadi memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Sedangkan yang kedua yaitu ceramah persuasif. Artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Sedangkan yang ketiga ada ceramah argumentatif. Artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Ini 3 tujuan umum dari teks ceramah. Yang berikutnya masih ada lagi, yaitu ceramah deskriptif. Artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Ceramah rekreatif artinya ini yang kelima, untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. Yang keenam, ada ceramah naratif. Artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Jadi kata-kata yang warnanya saya bedakan pada makna setiap tujuan umum,
itu bisa dijadikan sebagai kata kunci untuk mempercepat kalian dalam proses mengingat informasi yang saya sampaikan ini. Paham ya? Tuh. Jadi nanti kata-kata yang selebihnya atau sebelumnya itu sebagai lanjutan ketika kalian sudah bisa memahami kata kunci dari setiap masing-masing tujuan umum. Yang kedua, ada tujuan khusus. Setelah kalian mengenal, memahami tujuan umum, kita beralih ke tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum, keahlian atau hobi itu bisa biografi Soekarno untuk tujuan umum biografi tokoh. Ini ya. Yang selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga. Kita akan membahas tentang kerangka teks ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Nah, kerangka ceramah itu dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa menentukan tema ceramah berdasarkan topiknya. Yang selanjutnya, bisa dengan menulis pokok-pokok isi ceramah. Ini, jadi menuliskan pokok-pokok isi ceramah. Yang selanjutnya ada poin ketiga, nomor 3, dapat disusun dengan cara mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf yang padu atau koheren. Ini ya. Jadi ada 3 cara ketika kalian itu menyusun kerangka ceramah. Nah, yang selanjutnya, poin keempat, kita akan belajar tentang pengembangan kerangka teks ceramah. Ini ya. Jadi setelah kerangka dibuat, kalian dapat menyusun teks ceramah. Nah, di sini ada cara menyusun ceramah. Itu bagaimana sih? Akan saya tunjukkan lebih lengkapnya. Silahkan kalian kembali lagi simak informasinya dari saya. Jadi silahkan kalian pahami dari awal sampai akhir setiap informasi penjelasan yang saya sampaikan dalam tayangan video kali ini. Bisa dimengerti ya? Baik, silahkan kalian simak mulai dari sekarang. Cara menyusun ceramah itu meliputi 1. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. Kemudian yang kedua, menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi pendahuluan itu nanti ya ada salam pembuka,
kemudian ucapan syukur seperti itu ya. Kalau salam pembuka ya bisa assalamualaikum, kemudian ya dengan kalimat pembukanya dengan kata atau kalimat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kalau isi ya sudah berkaitan dengan tema, topik, judul yang sudah disampaikan oleh si penceramah tersebut. Sedangkan penutup di situ ya ada ucapan terima kasih karena sudah menyimak dari setiap informasi yang disampaikan oleh penceramah dari awal sampai akhir. Dan diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup bagi siswa atau bagi audien atau penceramah yang muslim. Nah, kalau ceramah kan cenderungnya ke muslim ya. Walaupun terkadang juga dari agama yang lain bisa menghendaki dengan istilah ceramah pula. Itu kalau yang beragama muslim dengan menggunakan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian dalam pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Ini, jadi ada 3 cara menyusun ceramah itu ya. Berikutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Antara lain, 1. Mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan audiens. Yang ketiga, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Nah, yang kelima itu menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Inilah kelima aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Nah, dari informasi yang tadi sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan secara ringkasnya, secara singkatnya, bahwa menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Terkadang topik ceramah juga dapat diperoleh dengan tidak sengaja. Misalnya, saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Namun, topik tersebut harus tetap ditentukan dan diolah melalui langkah selanjutnya. Tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Ini ya, jadi kesimpulan singkatnya seperti itu. Dari informasi materi teks ceramah, penyusunan bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya secara singkat atau panjang, kalian sendiri yang bisa menyimpulkannya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya,
Setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Ini ya. Jadi seperti biasa, kembali lagi saya ingatkan, silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Jadi untuk bisa mengerjakan kuisnya dengan hasil yang kalian harapkan, perlu saya ingatkan kembali pula, kalian silahkan simak informasi dalam video saya dari awal sampai akhir, agar kalian itu bisa memahami seutuhnya. Ada pepatah bijak yang kiranya bisa dijadikan bahan acuan, renungan, ataupun lainnya dalam kehidupan kalian masing-masing, yang bunyinya seperti ini: jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Itulah pepatah bijak yang kiranya bisa dijadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri kalian masing-masing agar lebih baik ke depannya. Ya, mungkin itu saja informasi penjelasan materi dari saya. Silahkan kalian pahami informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dibuka dari awal sampai akhir apabila belum paham. Kalau sudah paham ya, silahkan tetap harus kalian ingat-ingat materinya dari materi penjelasan yang pertama sampai yang sekarang ini, agar pada saat nanti kalian mengerjakan soal bisa mengerjakan dan hasilnya juga memuaskan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja informasi penjelasan dari saya. Saya kembali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Saya tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.